Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tapi suasananya kan seperti pagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Yuk, salah satu dari kalian. Yuk. Kita mulai pelajaran dengan berdoa, kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Tepuk merah, putih, hitam. Tepuk merah berarti kalian cukup 3 kali tepuk. Nah, paham? Kalau ibu sebutkan tepuk putih berarti 2 kali. Kalau hitam kosong ya, atau tidak ada tepuk. Ingat? Merah 3, putih 2, hitam kosong. Kita coba ya. Baik. Tepuk merah. Nah, tepuk merah 3 kali atau 2 kali? Kita ulangi coba. Nah, kalian terpengaruh ibu tepuk tangan 4 kali, ikut 4 kali jadinya. Tepuk putih. Ya, masih ada yang lebih. Tepuk hitam. Oke, sudah. 1 kali lagi coba kita lihat fokusnya. Tepuk merah. Tepuk hitam. Ya, masih ada lagi. Kita ulangi lagi ya. Tepuk putih. Ada yang 3 kali. Tepuk merah. Ya, tepuk hitam. Ya, ternyata ada lagi. 1 kali lagi ya. Coba kita coba 1 kali lagi, fokus nggak? Tepuk hitam. Iya, masih ada lagi. Kita ulangi lagi. Tepuk putih. Tepuk hitam. Oh, masih ada lagi. Ternyata fokusnya kurang. Baik, kita ulangi lagi ya. Tepuk merah. Tepuk hitam. Oke, terima kasih sudah fokus nih sepertinya. Jadi hari ini kalian sudah tergabung di kelompoknya masing-masing ya. Coba angkat yang kelompok A di sini ya. Kelompok A ada di sini. Coba minta tolong angkatkan yang kelompok B di mana? Nah, boleh bisa tampil ya, kelompok B. Kemudian ada kelompok C. Nah, mana posisinya? Nah, kelompok D coba tampilkan. Oke, kelompok D. Baiklah, hari ini sudah melihat ada fisiknya Chromebook. Boleh dikasih lihat dong Chromebooknya, boleh diangkat Chromebooknya. Nah, boleh dilihat Chromebooknya. Ada berapa masing-masing kelompok ada? Ya, ada 1 ya. Mana kelompok D ada Chromebooknya enggak di situ? Oh, sudah disiapkan Chromebooknya. Sudah terhubung dengan internet. Chromebook ini bisa dioperasikan secara online. Tapi bedanya kalau ini harus dioperasikan secara online, harus ada internet. Kalau tidak ada internet, kalian mau cari tidak bisa ditemukan, gitu ya. Kecuali kalau kalian punya laptop, nggak usah pakai online, masih bisa mengoperasikan, bisa menggunakan Word-nya bisa digunakan, Excel-nya bisa digunakan. Chromebook ini adalah bagian dari demokrasi, hasil dari demokrasi, ya. Jadi merupakan pemberian dari negara, ya, dari pemerintah yang diberikan untuk sekolah, ya. Pemerintah dari mana uangnya? Tentunya dari mana kira-kira? Dari rakyat, ya, dari pajak itu ya, dari pajak. Pajak itu dari mana? Yang ngasih pajak itu siapa yang bayar pajak? Rakyat ya. Nah, dari rakyat, ya, pajaknya dari rakyat, oleh rakyat juga. Nah, hasilnya kalian manfaatkan untuk rakyat ya, untuk kalian maksudnya ya, untuk belajar, untuk fasilitasi kalian di dalam belajarnya. Jadi ini bagian dari sesuatu yang nyata, aksi bahwa inilah demokrasi ya. Pajak diberikan oleh rakyat, nah, dibayarkan oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Siapa rakyat di sini? Ya, kalian, kita semua rakyat ya, kita bisa memanfaatkannya.
Artinya ini Chromebook adalah milik kita, makanya dijaga seperti ya milik kita ya. Biasanya kalau milik pribadi itu dijaga dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, Chromebook ini nanti bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi ya, menemukan informasi yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini begitu. Kalau biasanya kalian menggunakan HP, nah kali ini kita coba pakai Chromebook ya, kita manfaatkan ya. Jadi sudah Ibu tethering, sudah Ibu hotspotkan ya. Pertemuan yang lalu kelompok menyajikan materi terkait demokrasi, sudah mempresentasikan ya materinya. Nah kali ini nanti masing-masing kelompok teknis belajar hari ini, masing-masing kelompok itu akan membuat pertanyaan gitu ya, membuat pertanyaan tertulis. Nanti akan Ibu bagikan kertasnya untuk menulis pertanyaan. Jadi setiap kalian masing-masing siswa buat satu pertanyaan gitu. Bu, pertanyaannya terkait apa? Nah, nanti kita akan kita bagikan lembar kerja peserta didik yang sudah kalian isi pada pertemuan yang lalu ya. Misalnya dari kelompok yang membahas tentang macam-macam demokrasi, nanti LKPD-nya Ibu serahkan ke kelompok lain ya, untuk kalian jadikan sumber bertanya ya, gitu ya. Kalau teknis pada pertemuan yang lalu kalian presentasi secara umum di depan kelas, kali ini kalian langsung mengajukan pertanyaan di kelompoknya masing-masing. Nah, semuanya bekerja, setiap siswa membuat satu pertanyaan sesuai dengan nanti LKPD yang akan Ibu bagikan untuk kalian ya. LKPD pertemuan yang lalu ya, dari kelompok yang sudah mengerjakan hasil temuannya nanti kalian jadikan acuan untuk bertanya. Bahwa tujuan pembelajaran hari ini melanjutkan pada pertemuan yang lalu. Pertama, kalian masih ingat ya tentang pengertian demokrasi gitu. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip demokrasi ya, betul. Kemudian ada macam-macam demokrasi ya. Nah, kemudian yang keempat ada terkait dengan demokrasi Pancasila. Satu pertanyaan di kertas yang nanti Ibu siapkan. Ini untuk membuat pertanyaan ya. Masing-masing kalian jangan lupa tulis nama kalian. Gimana pertanyaan yang sudah kalian buat? Sudah ada? Sudah ada pertanyaan? Coba. Oh, masih kosong. Ya. Kira-kira apa yang membuat kalian bingung pertanyaannya? Membuat pertanyaan apa yang membuat kalian bingung? Lakukan prinsip demokrasi. Boleh. Ini bagaimana mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis? Ya, ayo langsung. Mungkin boleh bertanya yang sifatnya kamu alami saja ya. Kan prinsipnya kita sudah mengetahui demokrasi itu apa. Dari situ bisa dikembangkan jadi pertanyaan. Gimana? Apa saja prinsip demokrasi?
Ini Mati. Hah? Jangan-jangan mati ya. Ini apa isi? Sekali kan diputus. Hilang ya. Tapi sudah dapat pertanyaannya kan? Tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Coba bisa dibantu. Gimana? Sudah ada pertanyaannya? Wah, dicari apa lagi nih? YouTube-nya nanti dulu ya videonya ya. Pertanyaannya Badannya gede. ini masih kosong pertanyaannya? Sudah ada? Satu kan? Satu saja. Jawab tuh. Apa saja prinsip-prinsip demokrasi? Itu ya. Kalian LKPD-nya tuh yang ditanyakan apa di situ juga? Prinsip-prinsip demokrasi ya? Ya usahakan kalau bertanya kan ini sudah yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi kan mereka sudah temukan. Ya kan yang ini kan. Nah, mungkin kalian bertanyanya yang terkait dengan prinsip ini. Gitu ya. Jangan ditanyakan ulang kan apa prinsip-prinsip demokrasi. Kalau yang lain Ya, yang mana? pertanyaan itu bukan dari situnya. Ya boleh makanya. Ya. Boleh sama kayak begitu. Ya. Ini kan sudah yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi kan bisa dikembangkan pertanyaan. Nah, ini kan bisa nih bagaimana cara agar dapat diterapkan dengan baik. Gimana? Kalau ini pertanyaannya terkait dengan demokrasi Pancasila. Ini aja kamu kembangkan kan prinsip-prinsip demokrasi ini. Atau di buku paket coba. Di buku paket kan prinsip-prinsip demokrasi sekalian temukan nggak di sini? Misalnya ini ada prinsip demokrasi menurut ini siapa nih? Menurut Alimudi. Ini bisa dikembangkan kan? Ini prinsip-prinsipnya ini bisa dikembangkan. Tanyakan apa yang kalian nggak paham dari sini, kan begitu? Ya nggak? Demokrasi dengan demokrasi Pancasila itu sama. Ya, jadi demokrasi Pancasila itu demokrasi yang digunakan di Indonesia. Kalau terus demokrasi itu sendiri gimana? Ya demokrasi itu kan pemerintahan rakyat dan semua negara itu menggunakan demokrasi itu sendiri kan? Menggunakan istilah demokrasi atau pemerintahan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat atau pemerintahan rakyat. Hanya saja kan setiap negara itu punya demokrasi yang berbeda-beda kan? Ada demokrasi Pancasila di Indonesia, ada demokrasi liberal di mana? Demokrasi liberal di negara Amerika misalnya, ada demokrasi komunis di mana? Di negara Cina itu kan. Jadi sebenarnya demokrasi itu sudah semua pertanyaannya di sini. Udah, Bu. Udah, coba dikumpulkan ya. Pertanyaannya siapa nih? Di sini pertanyaan siapa? Pertanyaan Jessica. Oke. Pertanyaan siapa nih? Aldi, Bu. Aldi. Berikutnya. Pertanyaannya Mega. Berikutnya Pertanyaan Rosita. Rosita. Pertanyaan Karen. Karen. Nih Pertanyaan Sartika. Sartika. Oke, dikumpulkan ya. Kasih lihat mana pertanyaannya. Kasih tunjuk nih pertanyaannya siapa? Wah, merah ya. Merah karena gorden kalian merah. Pertanyaan. Ini pertanyaannya siapa nih Busut nih? Oh, belum. Nih Sofia. Ya. Sudah lengkap semua. Paham gak yang kalian tanyakan tuh? Aku paham. Namanya mana? Namanya kasih nama. Sudah.
Wahyu. Mana lagi? Mana wajahnya nggak ada begini? Kasih lihat mukanya. Oke. Kita nggak? Ya bolehlah pakai buku paket ya, apa-apa. Nggak cukup pakai HP, baru pakai Chrome. Ini apa? Bagaimana? Berlakuan demokrasi. Masih ada yang belum? Ya belum. Masih ada. Ini juga nah. Menyelesaikan perselisihan. Pokoknya belum dapat ini. Ini kok ya? Lantainya kelicin betul nak. Sudah selesai? Gimana kesulitannya? Ini aku punya apa dia? Apa letak kesulitannya? Nggak dapat mereka. Berarti ini Tentang ini bagaimana ini kau punya ini kau punya. ini Fadil. Namanya Fadil. Dede nggak? Hasil diskusinya hari ini. Mana plusnya? Silakan dibacakan. Saya akan membacakan pertanyaan dari Ruben Lazarus. Bagaimana cara agar demokrasi dapat diterapkan dengan baik? Jawabannya, agar dapat diterapkan dengan baik, maka demokrasi memberikan kesempatan untuk memungkinkan warga negara dalam berpartisipasi secara langsung. Pertanyaan dari Lilis Alifah. Bagaimana cara memenuhi prinsip-prinsip demokrasi? Jawabannya, pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Membacakan pertanyaan dari Erlangga. Apa dampak pemberlakuan prinsip demokrasi? Jawabannya, dampak positif. Rakyat bebas mengeluarkan aspirasi sebab ada undang-undang melindunginya. Dampak negatif, sering terjadi demo, dapat melemahkan posisi negara atau pemerintah. Bagaimana pemberlakuan demokrasi di masyarakat? Jawab, ialah pemilihan pemimpin dalam masyarakat sebagai bentuk pemilihan ketua RT atau RW. Adanya musyawarah dalam rangka untuk menyusun program pembangunan masyarakat yang menciptakan partisipasi seluruh komponen masyarakat yang ada. Bisa nggak kalian pahami ya tadi? Apa pemberlakuannya dengan adanya demokrasi? Ya salah satunya dengan cara menyampaikan pendapat atau menyampaikan suara ya. Jelas ya itu ya? Bisa dilanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa dampak pemberlakuan prinsip demokrasi? Jawab, dampak positif langsung. Berikutnya silakan dibacakan. Negara dengan sistem pemerintahan dianggap demokrasi. Jika menerapkan prinsip-prinsip demokrasi apa saja prinsip demokrasi? 1. Kedaulatan masyarakat, 2. Kekuasaan mayoritas, 3. Hak minoritas, 4. Hak asasi manusia, 5. Persamaan di depan hukum, 6. Proses hukum yang wajar. Baik, berikutnya silakan. Silakan suaranya. Mengapa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia sama dengan prinsip-prinsip demokrasi di Universitas? Jawab. Karena apabila suatu negara tidak memiliki prinsip-prinsip demokrasi, maka negara tersebut bukanlah negara demokrasi. Bukanlah demokrasi. Dulu silakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Clara Vanessa Witin dari kelompok A. Apa saja prinsip demokrasi? Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga. Yang kedua, menjamin keselenggaraannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimal. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Silakan dijelaskan maksudnya satu persatu. Akan menjelaskan tentang apa saja prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan dengan damai dan secara lembaga. Artinya kita menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah itu dengan cara damai atau dengan cara tertib. Contohnya, jika terjadi suatu, kita harus mendamaikannya dengan cara adil. Baiklah, berikutnya. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Contoh penerapannya adalah dengan menentangi diri agar tak mudah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Juga menyelenggarakan pergantian secara teratur. Artinya adalah ketika menyelenggarakan pergantian pimpinan dapat dilakukan melalui musyawarah atau pemilihan umum secara teratur. Berikutnya silakan. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Contoh, kalau memutuskan sesuatu, jangan sampai memakai kekerasan. Baiklah, berikutnya. Mengakui serta menganggap wajar keanekaragaman, seperti menghargai perbedaan agama. Menjamin tegaknya keadilan, itu seperti dibuat aturan hukum yang berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Pada negara yang menjamin bahwa setiap rakyat berhak atas kehidupan aman dan adil. Saja yang dapat yang disampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, prinsipnya apa? Prinsip yang kedua? Ya, demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya apa nih? Apa maksudnya? Demokrasi dengan kecerdasan. Artinya pelaksanaan pemerintahan yang ada di negara kita ini harusnya berdasarkan kecerdasan, berdasarkan akal yang sehat gitu ya, dalam memutuskan sesuatu, dalam menjadikan dasar kegiatan itu harusnya dengan kecerdasan, dengan akal yang sehat, bukan dengan akal yang sakit ya. Demokrasi dengan rule of law. Ada yang bisa menjelaskan? Demokrasi dengan rule of law. Artinya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Demokrasi dengan rule of law. Jadi pemerintahan yang dijalankan ya, harusnya berdasarkan hukum ya, itu dia, berdasarkan hukum ya, bukan berdasarkan hukum rimba ya. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang banyak uangnya dia yang menang, bukan begitu ya, berdasarkan hukum. Nah, pembelajaran dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia.